Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 angkatan 1 peserta Latsar CPNS 2021 BPSDM Provinsi Bengkulu. Di sini kami terdiri dari 3 orang, yaitu Dwi Swiswoko, terus yang kedua saya sendiri Ini Andesta, yang ketiga yaitu ada Bobby Alexander. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan mengenai analisis isu pelayanan publik pada video suap pelayanan publik meningkat. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu identifikasi dan deskripsi mengenai isu-isu pelayanan publik pada video suap pelayanan publik meningkat. Isu yang pertama yaitu pelayanan publik yang buruk bisa menyebabkan tindak pidana korupsi. Sedangkan isu yang kedua yaitu inkonsistensi antara kesadaran masyarakat tentang perilaku anti korupsi tetapi tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Sedangkan yang selanjutnya yaitu deskripsi isu pertama. Menurut KPK, korupsi banyak dipengaruhi karena pelayanan yang buruk. Sedangkan menurut Indeks Perilaku Anti Korupsi tahun 2021 mengindikasi adanya tren peningkatan dalam aspek persepsi masyarakat terhadap nilai-nilai anti korupsi. Namun, dilihat dari dimensi pengalaman khususnya pada pengalaman publik dari hasil survei relatif sama atau ada sedikit penurunan. Masyarakat paham adanya korupsi di dalam pelayanan publik, tetapi mindset masyarakat beranggapan masih wajar untuk memberikan suap kepada pemberi layanan publik, baik yang diakses langsung maupun dengan perantara. Selanjutnya yaitu penyebab terjadinya isu. Penyebab terjadinya isu itu satu, kurangnya komitmen dari aparatur penyelenggaraan. Yang kedua, lemahnya integritas aparatur. Yang ketiga, budaya kerja birokrasi yang masih mewarisi budaya lama, yakni budaya upati. Yang keempat, prosedur yang berbelit-belit. Yang kelima, penerapan sistem manajemen kualitas yang belum efektif. Dan yang terakhir yaitu sistem informasi kinerja pelayanan yang belum dikembangkan. Dampak dari isu meningkatnya praktik tidak pidana korupsi, hilangnya rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, standar pelayanan publik yang tidak profesional dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Rekomendasi upaya pencegahan dan penyelesaian isu, KPK dan Ombudsman bersinergi dalam melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik untuk mencegah praktek suap di Indonesia. Komitmen membangun kesadaran diri sendiri sebagai pelayan publik, pembenahan di sektor perizinan dan pelayanan publik, memperbaiki sistem dengan memaksimalkan teknologi platform digital merupakan salah satu pencegahan suap di mana pembayaran dilakukan dengan sistem online supaya tidak terjadi tindakan korupsi. Sistem pengawasan harus bekerja lebih efektif, membangun partisipasi publik untuk tidak memberikan fee atau uang sebagai ucapan terima kasih. Pengadilan dari individu sebagai ASN untuk menerapkan nilai-nilai dalam manajemen ASN dalam memberikan pelayanan publik. Identifikasi dan deskripsi mengenai isu-isu pelayanan publik pada video suap pelayanan publik meningkat. Isu kedua, inkonsistensi antara kesadaran masyarakat tentang perilaku anti korupsi tetapi tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Deskripsi isu kedua, menurut hasil survei Indeks Perilaku Anti Korupsi IPAK tahun 2021 ada peningkatan persepsi masyarakat terhadap anti korupsi, namun pada dimensi pengalaman dalam lingkup publik relatif mengalami penurunan. Masyarakat sadar ada beberapa perilaku anti korupsi, tetapi pada praktiknya masih juga membayar suap atau meminta membayar suap. Menurut BPS, masih ada masyarakat dan perilaku usaha yang mengatakan wajar untuk memberikan suap kepada pemberi layanan publik. Penyebab terjadinya isu, perilaku masyarakat yang sering memberikan ucapan terima kasih berupa imbalan, padahal pelayanan tersebut haruslah gratis.
permisivitas yang masih tinggi dari penerima layanan terhadap praktek korupsi yang dilakukan pemberi layanan. Dan selanjutnya dampak dari isu yang pertama merosotnya moral bangsa, yang kedua rusaknya tatanan sosial masyarakat seperti menilai kejujuran dan tanggung jawab akan luntur. Yang kedua, rekomendasi upaya pencegahan dan penyelesaian isu. Yang pertama, mengubah mindset masyarakat untuk tidak memberikan uang walaupun sekedar uang terucapan terima kasih. Yang kedua, membangun partisipasi masyarakat dengan mentaati peraturan yang berlaku. Di sini, peran kita sebagai sumber daya manusia penggerak dan pelaksana dalam pelayanan publik, yaitu hendaknya melakukan reformasi dan memaksimalkan fungsi dan kinerja kita sebagai pelayan publik melalui penerapan nilai etika pelayan publik, profesional, akuntabilitas yang benar, dan menanamkan nilai-nilai aneka.